Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi e-yuran. Ya, aplikasi e-yuran sistem. Nah, langsung saja. Di sini ada dua tombol antara login dengan registrasi. Kalau misalkan teman-teman ingin melakukan registrasi, teman-teman bisa mengklik tombol registrasi ini. Nah, nanti mungkin akan diarahkan ke halaman pricing atau bisa bilang halaman untuk harganya. Tapi di sini ada sebagai contohnya untuk halaman pricing itu. Oke, langsung saja kalau misalkan kalian sudah mendaftar atau sudah punya akun dari e-yuran ini, langsung kita login. Nah, di sini saya punya akun dari e-yuran. Nah, di sini saya akan mencoba login dengan user level administrator. Oke. Nah, di sini ini adalah tampilan dari aplikasi e-yuran setelah kita selesai login. Nah, untuk logo ini pada saat pertama kali kita pendaftar atau registrasi, kan nanti itu di halaman registrasi itu kan harus suruh masukkan logo. Nah, itu ntar logonya itu untuk kesini. Nah, kalau untuk melihat data profil dari tempat alamat perumahan Anda atau development Anda bisa mengklik kelola data, terus data profil. Nah, di sini Anda dapat melihatnya. Contoh di sini saya tulis sebagai perumahan Purita Marin, alamatnya Jalan Mekarsari Blok H3 nomor 4, nomor teleponnya, dan ini ada ID group dan ada logo. Kalau misalkan ada yang contoh ada yang salah dengan nama profilnya, Anda dapat melakukan atau mengklik aksi ubah ini. Nah, di sini Anda dapat mengubahnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi e-yuran tersebut. Aplikasi e-yuran ini merupakan aplikasi untuk pembayaran warga, ya seperti bayaran iuran sampah dan iuran RT lainnya. Nah, di sini saya akan mencobanya untuk melakukan pembayaran kepada salah satu warga tes saya di sini. Nah, pada saat kita melakukan pendaftaran, nanti untuk data warga ada di sini namanya data warga dami warga, dami warga. Nah, kalau saya di sini saya sudah mengubahnya dan mengeditnya. Anda dapat melakukan edit ataupun tambah data di bagian sini. Nah, di sini ada yang namanya data kepala rumah tangga, data seluruh warga. Nah, bedanya apa sih? Kalau data kepala rumah tangga ini adalah data hanya data kepala-kepala rumah tangga saja yang mengkepalai dari rumah tersebut. Jadi contoh di sini ada yang namanya Ahmad Udin dan dia sebagai kepala rumah tangga. Di sini ada tulisan sebagainya. Oke. Dan di sini di data seluruh warga bedanya. Kalau data seluruh warga ini dia sudah termasuk si Ahmad Udin sebagai kepala rumah tangga dan juga si tes ini sebagai contoh dia sebagai istri atau anggota dari keluarga si Ahmad Udin ini. Oke, baik, kita langsung saja. Di sini saya akan mencoba tes melakukan pembayaran dengan atas nama Ahmad Udin ini. Dan biasanya kalau misalkan melakukan pembayaran itu kan ada yang melalui transfer atau enggak datang langsung ke rumah atau diminta atau kita datang ke tempat-tempat rumah-rumah gitu. Nah, setelah itu kan sepertinya biasanya agak ribet kalau misalkan melakukan pendataannya secara tulis menulis. Jadi saya lebih menyarankan teman-teman sekalian melakukannya itu melalui dari aplikasi e-yuran ini. Oke, langsung saja kita mencobanya. Dan juga sebelum itu di sini seperti yang tadi saya bilang lagi,
Di sini kalian dapat melakukan tambah data atau tambah nama kepala keluarga di sini ataupun yang lainnya. Nah, sebelum masuk ke tahap itu, saya akan melakukan tahap setting, yang dimana tahap setting ini merupakan tahap pertama dalam melakukan setting di aplikasi Ewiran ini. Gunanya apa? Gunanya untuk seperti contoh, di sini ada yang namanya notifikasi dan juga di sini ada yang namanya WhatsApp Gateway. Nah, di sini saya logo dulu. WhatsApp Gateway ini apa? WhatsApp Gateway ini merupakan aplikasi untuk pengiriman notifikasi kepada chat-chat nanti seperti chat WA dan lain-lain seperti itu. Oke, langsung saja kita akan melakukan settingnya. Nah, di sini saya sudah membuatkan langkah-langkah, dimulai dari setting profil, terus scan WAGW, setting notifikasi, dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung saja. Di sini setting profil yang tadi pertama kita kan sudah melakukan. Saya sudah menjelaskan untuk profil itu di mana, di kelola data profil. Oke, nah di sini Anda dapat melihat terlebih dahulu untuk nama profil perumahan Anda atau profil dari tempat hunian Anda dan lain-lainnya seperti kos-kosan ataupun apartemen dan lain. Nah, di sini bisa Anda ubah dulu. Jika sudah, baru kita masuk ke tahap scan WhatsApp Gateway. Nah, scan WhatsApp Gateway itu gimana? Anda dapat kembali ke halaman dashboard. Lalu di sini ada tulisan status WAGW disconnect. Kenapa disconnect? Karena kita belum melakukan scanning atau menautkan dari perangkat WA kita ke WhatsApp Gateway ini. Oke, langsung saja di sini kita klik scan. Terus ini ada tulisan scan WhatsApp. Nah, terus scan. Nah, di sini saya akan mencoba scanning dari WhatsApp Gateway ini. Sebentar, saya akan melakukannya. Baik, kalau misalkan sudah di scanning, tunggu beberapa saat sampai dia kembali ke halaman data WhatsApp Gateway tadi. Tunggu beberapa saat terlebih dahulu. Nah, ini sudah kembali ke halaman WhatsApp Gateway-nya. Dan di sini tertulis status WhatsApp Gateway connect. Dan untuk mengecek status WhatsApp Gateway-nya connect apa tidak, kita dapat melihatnya dari tes kirim ini. Oke, sebagai contoh, di sini saya akan mengirimkan chat kepada diri saya sendiri sebagai contoh. Nomor saya adalah ini. Terus tes kirim. Oke, sini terus kirim. Nah, kalau muncul seperti kata-kata sukses through message QWW ini, itu tandanya berhasil. Dan kita cek di WhatsApp kita. Oke, sebentar. Saya coba lihat dulu. Oke, ini sepertinya sudah masuk. Nah, ini dia. Ini saya mengirim kepada nomor saya sendiri. Ini nomor saya sendiri. Dan ini tes kirim. Oke, langsung saja. Ini berarti tandanya sudah terkonek. Dan langkah selanjutnya adalah melakukan setting notifikasi untuk iuran warga Anda. Setting notifikasi ini apa? Setting notifikasi ini bertujuan untuk pengingat atau pengingat notifikasi kepada warga Anda melalui WhatsApp. Jadi Anda tidak perlu lagi melakukan seperti chat-chat berulang kali kepada WhatsApp ataupun ngirimnya
satu persatu kepada warga-warga Anda. Jadi Anda bisa melakukan di setting notifikasi ini. Oke, langsung saja ke kelola data. Di sini ada tulisan kelola data. Lalu pilih yang menu data notifikasi. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada nama-nama dari notifikasi tersebut, ada seperti update kontak keluarga, pengantar, surat, lapor tamu, notulen, dan lain sebagainya. Dan untuk setting notifikasi dari pembayaran itu ada di halaman kedua. Nah, di sini ada ingatkan pembayaran 1 dan ingatkan pembayaran 2. Baik, langsung saja. Di sini ingatkan pembayaran 1 untuk mengingatkan pembayaran kepada warga untuk pertama kalinya, dan di sini kita dapat melakukan settingnya untuk ingatkan pembayaran 1. Dan di sini kita klik tombol ini. Nah, di sini ada yang namanya header dan footer. Nah, header dan footer ini apa? Pada saat Anda melakukan atau saat notifikasi ini berjalan dan dikirimkan kepada warga-warga, nanti tampilan dari isi pesan itu adalah seperti ini. Nah, ini untuk header dan ini untuk footernya. Ini Anda dapat melakukan penggantian untuk bagian BCA ini, nama pemilik, terus alamat ini, terus serta yang sepertinya kalau untuk yang header ini tidak perlu dirubah karena ini menurut saya sudah default lah bisa dibilang. Tapi kalau Anda ingin merubahnya juga tidak apa-apa. Baik, langsung saja. Di sini ada nama tipe mengingatkan, warga yang diingatkan, tanggal diingatkan, waktu mengingatkan, tanggal terakhir sistem sudah mengingatkan. Tipe mengingatkan ini apa? Jadi saat yang tadi yang saya bilang, kalau misalkan kita pengen tanpa ada kita ngechat manual kepada warga dan lain-lain sebagainya gitu, Anda dapat melakukannya di tipe mengingatkan ini. Nah, di sini ada pilihannya antara manual dengan otomatis. Saya lebih menyarankan dengan yaitu memakai yang otomatis ini. Oke. Terus ini warga yang diingatkan. Ini Anda bisa memilihnya warga sesuai tanggal jatuh tempo atau semua warga. Tapi sini saya akan melakukan pada semua warga. Oke, ini tanggal diingatkannya kapan. Nah, di sini kenapa ada 0? 0 itu adalah untuk hari H. Oke, untuk hari H. Oke, di sini ada tanggal-tanggal lain sebagainya, dimulai tanggal berapa sampai tanggal 31, terus pada hari H atau enggak dari hari H ke H+1, H+5, H-1, H-3 sampai H-5. Oke, di sini saya akan menulisnya atau memilihnya sampai hari H. Oke. Waktu mengingatkan itu pada biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu atau keluarga sedang berkumpul pada waktu, biasanya menurut saya ya, itu pada jam 5 sore, kalau enggak jam 7 malam, karena itu udah waktu dari senggang ya, tidak ada lagi pekerjaan. Jadi waktu senggang biasanya mereka dapat melihat kayak pesan-pesan seperti inilah. Menurut saya lebih bagus di jam-jam seperti ini. Contohnya di sini saya memilih untuk di jam 5, kalau enggak di sini jam 7 saja. Jam 7 malam. Oke, ini tanggal terakhir sistem sudah mengingatkan. Mau dipilih dimulai contoh hari ini adalah tanggal 26, tanggal 27 di hari ini. Jadi ini tanggal terakhir sistem sudah mengingatkan itu adalah tanggal mulai dari sistem mengingatnya ini. Tanggal mulai dari sistemnya ini untuk mengingatkan di bulan ke depan atau bulan yang ditentukan tanggal dari pembayaran tersebut. Nah, sebagai contoh di sini karena
pada tanggal 27 di hari ini, di hari saya ini membuat video ini tanggal 27. Jadi saya ingin membuatnya di tanggal 26. Kenapa 26? Jadi saya ingin dimulai di tanggal 27 ini adalah mulai pemulaian dari notifikasi tersebut ke bulan depan. Jadi nanti di bulan depan akan langsung bisa masuk notifikasinya seperti itu. Baik, di sini kita klik simpan. Tunggu sebentar. Ubah data berhasil. Oke. Nah, kita kembali lagi ke halaman kedua. Nah, tadi kan kita sudah menyelesaikan yang ingatkan pembayaran 1. Sekarang kita akan melakukan yang ingatkan pembayaran 2. Oke. Ini sebenarnya sama saja seperti yang ingat pembayaran 1, tapi ini yang pembayaran kedua ini untuk jika sudah mengingatkan di pembayaran 1 tetapi ada warga yang masih belum bayar. Nah, ini dengan ingatkan pembayaran kedua ini bisa mengulangi dari pembayaran, notifikasi pembayarannya yang dari ke 1 misalkan tidak dihiraukan oleh warga, tetapi dengan adanya ingatkan pembayaran kedua ini jadi warga bisa lebih lagi tahu kalau misalkan dia belum bayar dari iuran itu. Atau mungkin kan warganya kan di pas saat ingatkan pembayaran 1 dia nggak WA gitu. Nah, ingatkan pembayaran kedua ini cukup efektif untuk mengingatkan kembali gitu. Nah, situ mengingatkan yang otomatis, terus warga yang diingatkan, semua warga, tanggal diingatkannya. Nah, ini di bagian sini. Nah, tadi kan kita sudah memilih di hari H. Tapi kalau misalkan di hari H si warganya tidak melihat atau melakukan pembayaran, jadi kita akan bikin di H plus bisa 3 ataupun bisa 5. Jadi saya akan melakukan di H plus 3. Waktu mengingatkannya itu bisa juga sama di jam 7 saja. Oke. Tanggal terakhir sistem sudah mengingatkannya, saya bikin tanggal 26. Oke. Terus klik simpan. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan ke tahap setting lokasi. Setting lokasi tersebut ada di kelola data, terus data lokasi. Oke, nah ini sebagai contoh, misalkan ini contohnya bila Anda memiliki perumahan, contoh perumahan Grand Mekarsari Sukoharjo. Tapi di dalam Grand Mekarsari Sukoharjo ini kan ada seperti beberapa klaster dan lain-lain sebagainya. Nah, bisa kita tambahkan dulu data lokasinya di sini. Contohnya Grand Mekarsari Sukoharjo. Alamatnya bisa dipilih Jalan Sukoharjo. Oke. Terus terapan lokasinya sini bisa bebas sesuai dengan terapan lokasi yang ada. Terus ini ID group WA. Nanti ini adalah ID group untuk kita melakukan contoh kalau misalkan ada pengaduan nanti memakai ini. Nanti ya pengaduan yang dibuat oleh warga nanti bisa dikirim ke grup-grup gitu. Nah, jika belum ada, kita klik simpan saja, kita lewatkan dulu. Klik OK. Nah, jadi tuh di data lokasi ini misalkan Anda ini seorang developer dari rumah. Contoh Anda memiliki beberapa perumahan, contohnya ada Grand Mekarsari, Grand Luxville ataupun Grand
ataupun perumahan Pulau Tamarin seperti itu. Nah, Anda dapat menambahkannya di nama data lokasi ini. Oke. Setelah sudah, langkah selanjutnya adalah melakukan setting cluster. Oke, setting cluster itu ada di mana? Di kelola data, lalu ada tulisan data cluster. Oke. Nah, di sini sudah ada data cluster. Terus di sini kita mau klik tambah data. Nama clusternya contoh. Cluster sini sebagai contoh adalah cluster tadi kamu serah 1. Nah, pilih lokasinya. Sini tadi kan kita sudah menambahkan lokasi Grand Mekarsari Sukoharjo. Oke, lalu klik simpan. Tambah data berhasil. Nah, nama klasternya adalah klaster tadi Kamsera 1. Nama lokasinya adalah Grand Mekarsari Sukoharjo. Nah, di sini kita bisa nambahkan lagi misalkan ada lebih dari satu klaster. Contohnya adalah klaster 2 tadi Kamsera 2. Tapi sini untuk itunya lokasinya. Oke, tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini jadi sudah ada 2 klaster yang sudah kita tambahkan. Oke, langsung saja. Di sini adalah untuk setting jenis iurannya. Untuk setting jenis iuran ini Anda dapat melakukannya di kelola data. Lalu cari yang namanya data jenis iuran. Nah, di sini Anda dapat melakukan penambahan dari iuran-iuran yang Anda ingin tambahkan. Oke, di sini saya akan menambahkan data untuk iurannya. Sebagai contoh adalah iuran sampah. Nominal iuran sampahnya di sini saya bikin 50.000. Terus jenis iurannya wajib tiap bulan. Tapi kalau misalkan ada beberapa dari Anda memiliki iuran tapi yang tidak wajib tiap bulan, bisa memakai yang ini, tidak wajib tiap bulan. Oke, di sini saya akan wajib tiap bulan. Untuk lokasi saya pilih di Grand Mekarsari. Simpan. Oke. Nah, sudah tambah. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan lagi. Nah, di sini saya akan coba menambahkan iuran contoh iuran siskamling. Kalau misalkan ada kayak sedang melakukan ronda gitu, nah bisa di sini. Terus saya akan melakukan untuk nominalnya adalah 50.000. Jenis iurannya ini tidak wajib. Terus Grand Mekarsari. Terus simpan. Oke. Nah, di sini ada 2 kan? Ada 2 dari nama tipe iuran yang sudah kita buat. Ada iuran sampah dengan iuran siskamling. Dan untuk nominalnya adalah segini, dan ini jenis wajib tiap bulan atau tidak wajib. Atau ingin mengubahnya lagi, Anda bisa klik ini, klik ubah. Nah, di sini Anda dapat mengubahnya. Ataupun Anda dapat menghapusnya di klik tombol yang warna merah tong sampah ini. Oke, lanjut. Oke, di sini kita akan melakukan tambah data rekening. Tambah data rekening itu di mana? Yaitu di kelola data rekening. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan data rekening saya. Nama rekeningnya adalah di sini untuk contoh nama rekeningnya BCA ataupun BRI ataupun BNI dan selain sebagainya gitu. Dan di sini saya akan coba untuk BCA dengan atas nama Alfredo. Terus nomor rekeningnya adalah contohnya seperti ini. Terus kita klik simpan. Terus klik oke.
Kalau sudah selesai, kita langsung saja ke halaman selanjutnya, ke bagian selanjutnya. Nah, di sini adalah menambahkan warga. Nah, penambahan warga itu yang seperti tadi awal saya bilang ada di pada bagian halaman dashboard. Oke. Nah, di sini ada data kepala rumah tangga. Nah, jika ingin menambahkan data warga, nah dapat menambahkannya di dalam sini. Klik selengkapnya. Lalu di sini ada yang namanya Ahmad Udin karena saya sudah pernah mencoba membuatnya. Dan sini ada tambah data, kita klik yang tambah data. Sebagai contoh, nama keluarganya adalah Alfredo. Terus nomor teleponnya adalah ini, alamatnya di klaster Mesra 1 Jalan Sukoharjo. Ini adalah bloknya. Di sini saya bikin blok 12. Nomornya nomor 5. Pilih lokasinya. Tadi lokasi sudah kita tambahkan. Nah, di sini saya pilih Grand Mekarsari Sukoharjo. Terus pilih klasternya. Ada klaster tadi Mesra 1. Lalu nama iurannya. Di sini saya pilih untuk iuran sampah. Jatuh tempo pembayaran di tanggal saya ingin di tanggal biasanya sih untuk pembayaran seperti ini tuh di tanggal 1 kalau nggak tanggal 15 seperti itu biasanya. Tapi saya tidak tahu untuk di tempat-tempat Anda. Jadi kalau misalkan Anda punya pilihan lain, Anda dapat memilihnya di sini tanggal jatuh temponya. Di sini saya akan mencoba di tanggal 1. Terus sini tampak lahir, sebagai contoh saya bikin di Jakarta, tanggal lahirnya 2000 saya bikin. Terus jenis kelamin saya bikin laki-laki, status pernikahan, ini pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa pekerjaan yang sudah dibuatkan, tetapi bila Anda tidak menemukan pekerjaan yang ada di pilihan sini, Anda dapat menulisnya di klik atau pilihan opsinya itu di lain-lain. Nah, nanti ada muncul pekerjaan lain-lain. Oke, di sini saya akan mencoba menulisnya dokter. Apakah di sini ada dokter tadi? Oh, tidak. Oke, langsung saja lanjut. Di sini agama Katolik, terus warga negaraan WNI, pendidikan di S1, golongan darah ini, terus nicknya, terus nomor kakaknya, dan juga jangan lupa untuk mengupload foto KTP, terus foto kakaknya. Ini untuk foto KTP dengan foto kakak yang saya upload ini merupakan contoh saja. Jadi tidak benar-benar foto KTP dengan kartu keluarga yang asli. Itu hanyalah cuman untuk contoh-contoh saja. Terus tanggal mulai menghuninya. Sini saya akan buat tanggal menghuninya itu di bulan Oktober, tapi di tanggal 15. Status penempatan huni milik sendiri, status huni dihuni. Terus klik tombol simpan. Oke, jika sudah ditambahkan ada tulisan tambah data berhasil, klik OK. Nah, di sini sudah selesai. Untuk menambahkan user warganya, Anda juga dapat melakukan tambah data anggota keluarganya,
pada bagian tombol ini data keluarga. Nah, di sini kita akan menambahkan data keluarga dari anggota keluarga si Alfredo Gehayu ini. Oke, di sini contohnya saya akan menambahkan yang namanya Agnes, lalu sini Jakarta, terus ini 2000, terus jenis kelamin laki-laki, terus pernikahan nikah, terus pekerjaan medis, terus warganegaraan, terus untuk pendidikan, lalu untuk golongan darah. Nah, untuk alamat dia mengikuti dari kepala keluarga si Alfredo tadi. Nah, tadi kita membuat Alfredo alamatnya di sini, jadi dia akan langsung mengikuti. Terus nomor teleponnya, terus nicknya, terus foto KTP, terus di keluarga sebagai apa, sini saya bikin sebagai istri saja. Terus tanggal mulai menghuninya juga kita samakan dengan tadi Alfredo. Terus untuk status penempatan rumah sewa, dia sudah mengikuti dengan Alfredo Gehayu tadi. Klik simpan. Oke, tambah data berhasil. Oke, si Agnes ini sudah termasuk menjadi anggota keluarganya si Alfredo. Seperti itu. Dan contohnya seperti ini. Kalau misalkan Ahmadudin ini ingin melihat data keluarganya Alfredo, dia tidak akan bisa melihatnya karena sudah dibatasi dengan level user masing-masing. Jadi yang bisa melihat anggota keluarga si Alfredo ini hanyalah Alfredo ini sendiri, dan juga Alfredo tidak bisa melihat anggota keluarga si Ahmadudin ini. Nah, contoh di sini Ahmadudin memiliki keluarga tersendiri yaitu Tes, yaitu sebagai istrinya. Oke, langsung saja. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran iuran warga. Nah, di sini kan sudah terlihat ada warga sudah bayar, warga belum bayar, terus pemasukan bulan ini, pengeluaran bulan ini. Nah, tunggu sebentar. Oke, di warga belum bayar ini merupakan warga-warga yang belum melakukan pembayaran iuran. Jadi bagaimana cara melakukan pembayarannya? Di sini contoh kita sebelum melakukan warga belum bayar, terlebih dahulu untuk kita mengecek dari si warga-warga tersebut. Jadi warga-warga tersebut ini memiliki yang namanya akun atau loginan untuk melihat iuran mereka sendiri, seperti itu. Contohnya di sini saya ingin melihat pembayaran dari si Alfredo ini. Kita klik ubah data. Nah, di sini ada namanya username dan paspor. Oke. Di sini saya akan coba login dengan akun dia. Nah, di sini kan ada yang namanya akun, username, paspor. Nah, kalau misalnya untuk loginan warga, untuk akun ini bisa mengikuti dari administrator ini. Nah, sebagai contoh ini 8666. Terus untuk username-nya adalah yang tadi kita pilih opsi ubah tadi itu. Oke, ini dia. Terus kita masukkan sandi. Oke, login berhasil. Nah, di sini kita bisa melihat tagihan si Alfredo ini berapa, terus tagihan bulan November berapa, tagihan bulan Oktober berapa, lalu data keluarganya berapa. Nah, si Alfredo tadi seperti yang tadi saya bilang, Alfredo hanya bisa melihat data keluarga dia sendiri.
dan bisa mengubah data keluarga di sendiri saja. Dan ada total pembayarannya ya, kalau misalkan dia sudah membayar. Nah di sini karena dia sudah memiliki total tagihannya 50.000, jadi dia akan melakukan pembayaran itu. Nah di sini kita klik selengkapnya untuk melihat tagihan dia di bulan November. Nah ini adalah tagihan dari Alfredo, dan di sini adalah pilihan metode pembayarannya via cash atau transfer ke bank ini, bank BCA ini. Oke. Nah kalau misalkan si Alfredo ini melakukan pembayar secara datang ke rumah Anda atau datang ke tempat, Anda dapat melakukan pembayarannya itu melalui fitur melalui cash. Kalau misalkan si Alfredo melakukan pembayarannya itu lewat dari transfer, Anda bisa memilih opsinya yang transfer. Nah, bagaimana cara menginput pembayarannya? Oke, kita kembali lagi ke akun yang administrator. Tunggu sebentar. Sini saya akan logout dulu dari user warga ini. Oke. Tadi bagaimana cara melakukan pembayarannya? Nah, di sini sudah ada warga belum bayar. Kita klik selengkapnya. Kita cari yang dengan atas nama Alfredo. Oke. Nah, lalu kita klik yang tombol uang ini yang ada logo uang, klik pembayaran. Nah, di sini ada bulan November, statusnya belum lunas, dan kita akan melakukan pembayarannya di bulan November. Nah, ini sudah nih di bulan 11 tanggal 1. Terus metode pembayarannya, nah ini yang tadi saya bilang antara cash dengan transfer. Tetapi sebenarnya di iuran ini ada juga fitur yang namanya payment gateway, ya di mana bisa melakukan pembayaran melalui seperti Dana, OVO, dan lain-lainnya. Tetapi itu mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, langsung saja kita pilih metode pembayaran. Kalau misalkan si Alfredo melakukan pembayaran via cash atau tunai, Anda dapat pilihannya melalui cash atau ya cash. Kalau misalkan melalui transfer, sini transfer, dan jika sudah atau mungkin ada keterangan juga, Anda bisa menambahkan keterangan. Lalu untuk ini sudah kita pilih metode pembayaran, dan jangan lupa untuk mengupload bukti foto pembayaran untuk berjaga-jaga kalau misalkan nanti ada hal yang tidak terduga. Mungkin lebih bagus kita mengupload bukti pembayaran ini. Oke, di sini sebagai contoh saya akan melihat contoh bukti pembayaran. Nah ini dia, sudah ada. Nah ini saya akan coba upload. Oke, lalu klik simpan. Oke, tambah data berhasil dan bukti akan dikirim ke nomor WA pelanggan. Kita klik OK, dan kita cek di nomor pelanggan kita tadi. Berikut adalah tampilan dari nomor pelanggannya. Bisa dibilang chat notifikasi pembayaran sudah terbayarkan, iuran sudah terbayarkan yang versi dari warga. Jadi notifikasinya seperti ini. Nah dia automatic message. Nah, by system terlampir kwitansi pembayaran yang baru saja Anda lakukan bernama Alfredo.
terus cuma bayarnya 50.000, pembayaran sampah November, bukti pembayarannya ini. Nah, kita akan coba melihat bukti pembayarannya. Oke, nah ini sudah terlihat seperti ini. Nah, ini merupakan bukti dari pembayaran jika kita sudah melakukan pembayaran. Nah, ini adalah bentuk dari bukti pembayaran tersebut. Dan kalau misalnya kita ingin print, bisa Ctrl P untuk print. Nah, seperti ini nanti kita bisa memberinya kepada warga seperti itu. Terus, nah ini adalah notifikasinya. Terus kita lanjut lagi. Nah, jika sudah, kita kembali halaman dashboard. Data yang tadi kita sudah input yang warga belum bayar akan masuk ke data warga sudah bayar. Seperti ini. Nah, sini dia. Alfredo Gehayu sudah melakukan pembayaran. Cuma iurannya 50.000. Nah, di sini ada cetak buktinya versi thermal, ada yang A4 dan A5. Nah, gimana sih kalau misalkan dari level warga tersebut untuk melihat pembayaran dia sendiri apakah sudah benar-benar telah lunas terbayarkan atau belum. Nah, kita akan coba login ke warga tadi, ke login warga. Sini saya akan coba login. Oke, terus klik masuk. Nah, tagihan Anda di bulan November 2023 sudah lunas. Oke. Terus total pembayaran Anda adalah 50.000. Nah, terus kita klik selengkapnya. Nah, Alfredo bla 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 bla, Liga Mesra, iuran pembayaran sampah status lunas. Oke, dan sini warga juga bisa download bukti pembayaran dari cetak buktinya. Nah, ini seperti yang tadi ditampilkan di chat WhatsApp. Sudah, kita akan langsung lanjut lagi ke halaman yang level administrator. Yang tadi adalah level warga. Oke, tadi jika sudah melakukan pembayaran akan masuk ke dalam data warga sudah bayar. Mohon maaf di sini agak sedikit lambat sinyalnya. Oke. Dan untuk melihat dari jika pembayaran itu historinya dan lain-lain, Anda dapat melakukan atau melihatnya di pemasukan bulan ini. Nah, ini dia. Nah, ini karena tadi kita sudah melakukan pembayaran 50.000 untuk atas nama Alfredo. Jadi kita bisa lihat selengkapnya pemasukan data bulan ini. Dan ini adalah ID transaksinya, terus atas namanya, dan nama pembayaran iurannya. Nah, status pembayaran lunas. Terus ini adalah buktinya, bukti pembayaran. Nah, untuk periode kapan? Periode November. Terus metode yang dipilih adalah BCA, dan sini juga ada waktu entry-nya. Oke, dan sini ada untuk mencetak, dan juga ada untuk kirim kwitansi kepada pelanggan lagi, seperti itu. Oke, baik. Dan juga di sini ada beberapa fitur lagi, tapi mungkin itu akan kita bahas dalam video selanjutnya. Mungkin untuk fitur dari aplikasi iuran ini dengan melakukan pembayaran, penambahan data warga, setting notifikasi, lokasi, klaster, dan rekening,
Mungkin itu sudah cukup untuk tahap awal dari kita mengenal aplikasi e-Yuran. Mungkin untuk selanjutnya saya akan membahas lagi untuk fitur-fitur lainnya, seperti contohnya daftar buku tamu, daftar surat, terus ada laporan pengaduan warga, terus ada laporan harian, dan lain-lain. Ada pemain gateway juga. Oke, di sini juga ada dashboard grafik, dashboard lokasi. Oke, mungkin untuk pengenalan tahap pertama aplikasi e-Yuran ini cukup sampai di sini. Terima kasih.